Saya beberapa kali ketemu dengan teman-teman pebisnis online karena dia mengandalkan penjualan online. Ya. Bisnisnya sangat ramai sekali, transaksinya sangat besar sekali. Ya. Ada satu klien kami, transaksinya itu rata-rata 3.000 sampai 3.500 transaksi per hari. Bukan per bulan, bukan per minggu, per hari. Ya. Penjualannya sangat kencang sekali. Namun setelah dievaluasi, transaksinya yang besar itu, si pebisnisnya bilang kepada saya transaksinya sangat besar sekali, omsetnya sangat besar, tapi uangnya tidak ada. Nah, kenapa uangnya tidak ada? Karena ternyata banyak sekali pemborosan. Salah satu pemborosan yang saya tangkap waktu itu adalah belanja iklannya yang sangat besar. Ya, belanja iklannya kira-kira 1,5 tahun yang lalu, itu belanja iklannya 100 juta per hari. Per hari dia membelanjakan untuk pasang iklan itu 100 juta. Selain itu juga banyak sekali pemborosan di operation, orangnya kebanyakan. Ya, karena dia tidak memperhatikan konsep-konsep fondasi bisnis ini. Nah, akibatnya wajar kalau dia kemudian merasa tidak ada keuntungan atau keuntungannya tidak seberapa. Ketika kami masuk ke sana, mulai ditata fondasi bisnisnya, diatur sedemikian rupa melalui sistem kendali manajemen atau manajemen kontrol sistem yang kami bangun, maka perlahan-lahan meskipun omsetnya tidak meningkat, tetapi uang kasnya, saldo uangnya di bank meningkat. Dia laporan, Pak Armala, saya mau laporan. Uang saya bulan ini mulai bertambah. Padahal omsetnya tidak meningkat. Nah, apa yang kami lakukan? Kami membuat organisasi tersebut menjadi efisien. Efisien itu berarti menggunakan sumber daya sesedikit mungkin. Tadinya semua orang kewalahan. Pak, ini 3.000 transaksi sehari, kita butuh orang sekian banyak. Untuk packing lah, untuk input lah, segala macam. Nah, persoalannya adalah mereka belum paham bagaimana mengontrol itu semua menjadi lebih efisien. Nah, ketika kami tata, ternyata bukan kurang orang yang ada, malah orang yang ada itu kebanyakan. Nah, ini cara-cara yang perlu kita perhatikan. Di dalam proses ada 3 aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang norm, tentang standar. Ya, bicara tentang bisnis, kita perlu punya standar. Seperti tadi saya memberi contoh. Standar mencuci adalah di air mengalir dari keran, kecepatan alirnya 10 liter per detik. Nah, itu adalah standar yang kita tetapkan. Kemudian kita punya sistem. Sistem ini mesti dibuat anti salah. Masalah-masalah yang saya temui itu klasik. Yang kadang-kadang sangat sederhana. Contoh, salah kirim barang. Ordernya tipe A dikirimnya tipe C. Ordernya 10 dikirimnya 8. Ordernya 10 dikirimnya 12. Itu hal-hal yang sebenarnya kasat mata. Hanya karena ordernya banyak, ia menjadi tidak mampu mengontrol yang banyak itu. Padahal ini pekerjaan simpel. Nah, pekerjaan simpel ini yang kemudian kita ciptakan sebuah sistem. Sistem anti salah. Bahasa kerennya itu Pokayoke. Diambil dari konsep lean manufakturnya Jepang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya USB misalnya ya, USB kalau dimasukin dicolokin ke komputer kan hanya satu arah. Kalau kebalik dia nggak mampu, hanya bisa satu arah, satu sisi saja. Sisi lainnya enggak bisa. Nah, itu namanya Pokayoke. Nah, bisnis kita juga mesti begitu. Gimana caranya supaya ini selalu akurat, tidak salah kirim. Produk A dikirim A, produk B dikirim B. Order 10 dikirim 10, maka kita perlu membuat sistem sedemikian rupa. Dan namanya sistem itu bukan berarti IT system.
Sistem yang saya maksud adalah bagaimana mengawal proses tersebut. Ya, kita memetakannya dalam business process mapping. Di dalam business process mapping itu urutan-urutan. Dari mulai terima order, input, kemudian lari kemana sampai kirim, itu namanya sistem. Nah, kemampuan mengelola itu dengan baik, itu bicara tentang sistem. Yang ketiga adalah orang. Kita sudah punya norm, sudah punya standar. Kita sudah punya sistem. Maka kita perlu memperhatikan orang yang menjalankan sistem tersebut. Oleh karenanya, orang tersebut perlu kita latih. Ya, orang tersebut perlu kita ajarin sehingga dia kompatibel dengan sistem yang dibangun oleh kita. Nah, organisasi yang punya proses baik itu mampu mengontrol norm, sistem, dan people. Kemudian fungsi apa saja? Ada 4 fungsi dasar di dalam bisnis. Maka 4-empatnya perlu punya standar, perlu punya sistem, dan orang-orangnya harus kompatibel. Kompatibel itu berarti punya pengetahuan, punya kemampuan yang disyaratkan dalam posisi tersebut. Yang pertama adalah sales and marketing. Ya. Jadi teman-teman perlu menguasai tentang sales and marketing ini. Nah, banyak pebisnis pemula ini hanya jago jualan atau ada yang hanya jago marketing saja. Bahkan yang lebih ekstrim lagi ada yang jago ngiklan. Maka saya sempat bikin status waktu itu, saya bilang ini anak-anak e-commerce ini ternyata bukan jago bisnis, dia cuma jago ngiklan, saya bilang gitu ya. Kemudian membuat heboh dunia maya waktu itu gara-gara status saya seperti itu. Nah, gara-gara temuan-temuan ini. Jadi kalau teman-teman serius ingin membangun bisnis yang berkelanjutan, perlu punya pengetahuan yang memadai tentang marketing dan sales. Marketing itu bicara tentang bagaimana mendatangkan lead, prospek. Orang yang tidak mengenal bisnis Anda menjadi tahu. Ya, menjadi tahu dan mau datang ke tempat Anda. Itu bicara tentang marketing secara sederhana. Prospek yang sudah datang ini perlu dikonversi. Untuk mengkonversi dari lead menjadi transaksi bisnis, maka kita perlu menguasai ilmu sales. Sales skill di situ diperlukan. Jadi kalau marketing itu mendatangkan, kalau sales mengkonversi dari orang yang sudah datang menjadi transaksi bisnis. Sehingga rasionya bisa meningkat. Yang kedua adalah operation. Nah, teman-teman yang jago marketing, ini banyak yang kedodoran dalam urusan operation. Dia taunya hanya jualan, tapi dia tidak punya kemampuan mengelola operasi bisnisnya dengan baik dan benar. Akibatnya banyak terjadi komplain di mana-mana. Yang lebih parah lagi, ada sebagian teman-teman yang bisnisnya online ini yang berpikir terlalu sempit, hit and run. Dapat customer, habis gitu cari lagi customer yang lain, cari lagi customer yang lain. Kalau dia komplain ya masa bodoh, yang penting sudah terjadi transaksi. Nah, ini cara berpikir yang terlalu sempit. Itu pula yang tadi saya ceritakan. Ya, pelanggan ini komplainnya banyak sekali. Dari 3.000 transaksi per hari, 10% komplain. Berarti ada komplain 300 satu hari. Nah, kita pelajari apa yang membuat dia komplain, kemudian kita mulai urai satu-satu, dan akhirnya mulai rapih. Nah, setelah komplain berkurang, pelanggan puas. Pelanggan puas, maka tim penjualan tidak perlu repot-repot lagi mencari prospek. Karena terjadi transaksi berulang. Karena terjadi transaksi berulang, maka budget iklannya sudah mulai berkurang. Jadi kalau dulu budget iklannya 100 juta per hari, sekarang budget iklannya tidak pernah lebih dari 20 juta per hari. Nah, kata kuncinya karena pelanggannya repeat order terus. Gitu. Jadi tidak ada akuisisi pelanggan yang baru. Setelah itu finance dan accounting.
ya. Teman-teman sudah menguasai marketing, sudah menguasai sales, menguasai operation. Yang ketiga, jangan lupakan perlu punya kemampuan di dalam mengelola keuangan. Saya beritahu, statistik menunjukkan 7 dari 10 perusahaan yang tutup itu karena masalah keuangan. Bukan tidak ada order, masalahnya ada di keuangan. Nah, karenanya teman-teman juga perlu waspadai, perlu memiliki kemampuan yang baik di dalam perencanaan keuangan. Cash flow manajemennya perlu dijaga dengan baik. Ya. Kalau accounting itu bicara tentang pencatatan. Ya, setiap transaksi bisnis dicatat dengan baik, dianalisa pencatatan tersebut. Nah, di mana Anda menemukan pemborosan-pemborosan, disitulah kita ada peluang untuk meningkatkan perbaikan. Yang keempat, bicara tentang human capital, orang. Bagaimana mengelola orang di dalam organisasi kita. Karena bicara tentang orang tidak bisa dianggap remeh. Ya. Dulu namanya personalia. Kemudian bertransformasi menjadi HRD, Human Resources Development. Sekarang sudah menjadi Human Capital. Artinya kesadaran perusahaan sangat tinggi sekali terhadap orang. Orang ini adalah aset terpenting perusahaan. Sehingga divisinya ada sendiri. Dan sekarang tidak lagi disebut HRD, tidak lagi disebut kepala personalia, tetapi Human Capital. Dia adalah aset. Nah, karenanya kita perlu punya kemampuan untuk mengelola orang dengan sangat baik. Nah, 4 aspek ini yang perlu teman-teman kuasai. Nah, jadi bicara tentang fundamental bisnis, 1 slide inilah yang perlu teman-teman kuasai.